Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di bareng saya teman-teman ya. Kali ini kita aktivitas hari pertama di warung sembako setelah lebaran ya teman-teman. Kemarin tuh sempat libur, saya tuh absen dari warung sembako teman-teman. Tapi warung sembakonya nggak tutup karena ada anak-anak yang nungguin gitu ya. Cuman saya 3 minggu kemarin nggak menyentuh warung sembako ya. Kita liburan terlama nih lebaran ini, libur sampai 3 minggu di kampung ya teman-teman, karena berhubung mau ada acara hajatan jadi nanggung gitu kalau mau bolak-balik ya, dan terpaksa deh kita absen lama banget dari warung sembako. Dan setelah saya kembali ke warung sembako ya tadi malam, ternyata bikin kaget ya, warungnya kosong melompong teman-teman. Belum ada pengiriman barang ya, nggak tahu kenapa. Dan ini kita lagi nunggu datang barang teman-teman. Air mineral juga kosong tuh, kosongnya lumayan banyak nih kosongnya. Video kali ini kita sedikit sharing harga-harga barang sembako yang terpenting ya. Harga beras, harga minyak goreng, harga telur ya teman-teman. Kita sharing sedikit aja ya. Yang saya belanjakan hari ini hari saya yang pertama di warung sembako teman-teman ya. Hari ini kita beli beras teman-teman. Ini berasnya di daerah saya masih mahal ya, eceran harganya yang paling murah tuh 12 ribuan teman-teman. Yang 11 ribu tuh udah nggak ada lagi. Dan ini kualitasnya juga kurang bagus ya. Ini kita hanya sediakan 3 macam saja berasnya teman-teman. Ini tadi kita beli berasnya ini yang harganya berapa tuh, 616 ribu teman-teman. Seperti ini berasnya tuh, seperti ini ya. Dan ini mereknya tadi tuh cap karungnya itu mereknya Anak Panah. Di sini tuh kalau beli beras teman-teman selalu ganti-ganti setiap belanja ya, jarang banget kita belanja beras sama merek karungnya gitu ya. Dan nggak mempengaruhi sih kalau menurut saya, karena ini berasnya juga mungkin tidak terlalu terkenal banget merek karungnya. Jadi di sini tuh yang kita kualitaskan tuh dari segi berasnya ya teman-teman, dilihat dari bentuk berasnya atau kualitas berasnya ya, putih atau enggak gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Kemarin tuh ada yang bertanya gimana sih teh cara belanja beras katanya ya. Kalau untuk di daerah saya di sini kita tinggal pilih ke agen beras ataupun agen bahan sembako ya, terutama di menjual hasil bumi ya teman-teman. Ada kacang tanah, ada kacang hijau seperti itu ya. Ada beras, ada bumbu, rempah-rempah dan lain-lain seperti itu. Kalau di daerah saya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih aja, di situ banyak tersedia beberapa pilihan ya. Kita pilih sesuai dengan harga yang kita inginkan. Kalau di daerah saya di sini kita biasa jual dari per karung yang isinya 50 kiloan kurang lebih ya. Kita hitungnya menjadi 2 liter kalau berasnya kasar-kasar gitu ya. Kalau berasnya halus-halus, kecil-kecil butirannya, kita hitung di 61 liter ataupun 60 liter ya. Nah dari harga segitu tuh kita bagi, misalnya tadi harga di 616 ribu ya teman-teman. Kita contohkan seperti ini, 616 ribu dibagi 61 liter ya misalnya ya. Jadi modalnya sekitar 10.098 rupiah ya. Ini kita modalnya dapat harga di 10.100 rupiah. Jadi kita bisa jual paling murah kita jual 10.500. Kalau untuk mengambil keuntungannya sekitar 1.000 sampai 500 rupiah ataupun 800 rupiah per liter ya teman-teman. Sesuai dengan kebiasaan kita menjual barang beras ya. Kalau di daerah saya di sini ya memang tidak banyak keuntungan dari beras ya teman-teman. Paling banyak tuh sampai 1.000-an gitu ya per liternya. Karena ini barang harian yang setiap hari laku, jadi kita tidak bisa mengambil keuntungan yang terlalu banyak ya. Yang penting cepat habisnya. Dan kalau di saya tuh di sini alhamdulillah dengan keuntungan segitu tuh 1.000 rupiah, yang penting lancar gitu ya teman-teman. Nah ini kita modalnya 10 ribuan lebih, belum menggunakan kantong plastik nantinya ya. Jadi sekitar ada keuntungan 800 rupiah ya, paling banyak ya 1.000 rupiah teman-teman dari keuntungan dari setiap per liter berasnya, seperti itu ya.
Kalau di kilo pun mungkin hampir sama seperti itu ya. Cara membagi, kita totalkan berapa modalnya per karung, kita bagi berapa isinya, seperti itu ya. Nah, kita tambahkan deh Rp1.000 untuk mengambil keuntungannya. Begitu cara saya mengambil keuntungan dari beras ya teman-teman. Ini tadi kita juga beli minyak goreng teman-teman. Di sini harga per karton yang Grenco 500 ml. Di sini kita dapat harga di 224 ribuan. Isinya tuh 24 gitu ya. Kita bagi dari 224.000 dibagi 24 itu modalnya itu 9.350. Dibulatkannya seperti itu ya. Kita jual di harga 10.000 atau 10.500 ya. Cara menjualnya seperti itu teman-teman. Kita dapat modal 9.350, kita jual 10.000 misalnya, kita dapat keuntungan 650.000 rupiah teman-teman. Ini kegedean nyebutnya ya. Nah, jika kita ingin menjual dengan harga agak tinggian, kita jual di harga 11.000 atau 10.500an ya teman-teman. Seperti itu ya cara menjual barang-barang sembako. Yang penting laris manis dan cepat habisnya. Kalau kita mengambil keuntungan terlalu besar itu akan lambat penjualannya ya teman-teman. Ini saya jual di sini harga 10.500. Ini menurut saya harganya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga. Nggak tahu deh kalau teman-teman menjual minyak ini seperti ini, mereknya berapa ya? Sering-sering ya teman-teman, harga jualnya dan harga modalnya. Dan di sini saya tidak terlalu banyak menyediakan berbagai macam minyak goreng ya. Yang penting ada aja. Ada yang curah, ada yang kemasan teman-teman, dan tidak terlalu banyak pilihannya ya, karena sekarang minyak goreng lagi mahal dan modal saya pun terbatas ya. Jadi kita secukupnya aja, seperlunya kita menjual minyak gorengnya. Harga telur hari ini setelah lebaran satu petinya itu 365 teman-teman. Saya jual di sini dengan harga 27.000 per kilo, untuk seperapat 8.000, setengah kilonya 14 ribuan ya. Untuk satu butirnya 2.000 rupiah teman-teman ya. Nah, tadi juga kita beli pop mie ya teman-teman. Kita beli 2 karton 2 rasa. Di sini harganya 100.000 rupiah ya. Ini modalnya sekitar 4.200 lebih sedikit ya. Kita jual ecerannya 5 ribuan pop mie-nya ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman video saya kali ini ya. Terima kasih sudah menonton ya. Next kita sambung lagi buat video baru ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.